Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2, yang akan mempresentasikan tentang mata kuliah Design Thinking. Kami akan membahas tentang Smart Cafe. Oke, langsung saja dari sini, yaitu tentang latar belakangnya. Jadi apa itu latar belakang tentang Smart Cafe? Itu fenomena kaula muda yang selalu berkumpul dan bersosialisasi di tempat-tempat tertentu adalah hal yang biasa yang terjadi di masyarakat. Mereka cenderung berkumpul di satu tempat favoritnya dan menjadikan tempat tersebut sebagai base camp bagi kelompok mereka. Penelitian menyebut kegiatan mereka itu yaitu nongkrong. Nongkrong merupakan kegiatan yang sering dilakukan para remaja dan orang-orang yang masih masuk dalam kategori produktif. Kegiatan ini dapat dilakukan di mana saja, termasuk di kafe-kafe atau tempat berkumpul lainnya. Nongkrong bagi anak muda merupakan salah satu kegiatan yang mengisi waktu luang mereka setelah penat bekerja atau sekolah. Bagi penyuka kegiatan nongkrong ini, mereka membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana itu berupa tempat, kenyamanan yang ditawarkan dan produk yang tersedia. Jadi target masalah kami itu kafe atau tempat tongkrongan serta para pemuda dan masyarakat yang hobi melakukan kegiatan nongkrong. Masalah ini adalah untuk membantu bisnis kafe agar dapat memberikan pelayanan dengan kemudahan yang ada, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, sehingga bisnis kafe modern dan terkesan kekinian memiliki kesan tersendiri bagi kaula muda. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi yang dapat mengembangkan bisnis kafe. 2. Bagaimana cara memaksimalkan peranan teknologi ke bisnis kafe. Dalam pemikiran desain kita masuk ke tahapnya yaitu 1. Empati. Jadi empati sangat penting dalam customer service atau layanan pelanggan. Bisnis yang memanfaatkan teknologi perlu menyadarinya agar kita dapat membangun koneksi yang personal dengan pelanggan. Saat kita menunjukkan empati, pelanggan bisnis akan merasa bahwa kita peduli dan bersungguh-sungguh dalam melayani. Akhirnya pelanggan akan menjadi loyal terhadap bisnis kita. Dalam mempelajari empati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar customer service dapat berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah ulasannya. 1. Prioritaskan pelayanan berdasarkan kepentingan. Prioritas pelayanan bisnis kafe berdasarkan kepentingannya yaitu berikan pelayanan yang cepat, efisien, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, mulai dari pemesanan tempat atau booking tempat, menu, dan fasilitas-fasilitas lainnya. 2. Yaitu masalah yang biasa terjadi di bisnis kafe, yaitu masalah umum yang sering terjadi adalah daftar menu yang kurang menarik atau tidak bervariasi, layanan konsumen yang buruk, identitas bisnis yang kurang jelas, mengabaikan manajemen dan operasional bisnis kafe, kurang kualitas sumber daya manusia, kurang memperhatikan strategi pemasaran, salah pilih jenis kemasan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu M. Ridwan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Muhammad Arif Hidayat. Setelah mengamati suatu aplikasi langsung dari suatu kafe, kami mengetahui bahwa membutuhkan suatu Bang, suaranya pecah, Bang. Suaranya nggak jelas, Bang. Suaranya pecah ya?
Oke, bentar. Halo, udah denger guys? Udah bang, udah. Oke, kita lanjut ya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Muhammad Aris Hidayat. Setelah mengamati atau mengobservasi langsung dari suatu KP, kami menyimpulkan bahwa dibutuhkan suatu pendekatan kepada konsumen yang lebih modern dan kekinian, baik berupa lokasi, pelayanannya, kenyamanan tempat, pemesanan tempat, atau menu makanan. Sebagai mahasiswa atau masyarakat yang suka nongkrong, tentunya membutuhkan tempat tongkrongan yang nyaman, bisa berdiskusi atau hanya sekedar menikmati momen nongkrong bareng teman-teman yang lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan presentasinya saya lanjutkan kepada Wahyu Saputra Siregar. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Muhammad Ridwan. Nah, dengan adanya pelayanan kafe yang memuaskan, maka kafe tersebut akan mendapatkan nilai rating yang baik oleh pihak-pihak konsumen. Dengan adanya rating tersebut, maka pihak kafe akan mendapatkan peningkatan serta kemajuan dalam bisnis kafe tersebut. Maka dari itu, dengan adanya sistem kemajuan teknologi, segala hal biasanya dilakukan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Karena dengan adanya sistem teknologi tersebut, para konsumen dapat memesan tempat serta menu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih praktis. Maka dari itu, dengan sistem seperti itu, kafe tersebut akan lebih jauh berkembang dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja saya lanjutkan kepada Bang Moses Roberto Siombing. Oke, di sini saya akan menyambung penjelasan dari Bang Wahyudi Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang empati atau empatis. Di sini ada banyak cara untuk mendapatkan customer engagement. Salah satunya adalah dengan memiliki empati kepada konsumen. Empati sendiri merupakan situasi di mana Anda dapat merasakan, melihat, dan memahami situasi, kondisi, perspektif, bahkan emosi orang lain. Dalam ilmu pemasaran modern, bahkan dalam konteks yang lebih sempit, menyentuh emosi pelanggan adalah hal wajib yang harus dilakukan saat menerapkan strategi marketing. Selain itu, emosi juga sangat erat dengan pengalaman. Manusia akan lebih merasakan pengalamannya lebih lewat rasa. Mengetahui emosi konsumen juga membantu Anda untuk menemukan bahkan mendesain produk Anda. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Ilham Dwi Putra. Baik, saya akan melakukan kelanjutan empati. Empatis, empirse, merasakan. Emerse merasakan pengalaman yang dialami oleh user. Di antaranya seperti kesulitan memesan tempat. 2. Kesulitan lihat variasi menu. 3. Pembayaran yang masih cash. 4. Sulitnya melihat histori pembayaran. Dengan adanya aplikasi atau sistem yang terintegrasi, maka memudahkan untuk user untuk melakukan transaksi dan pelayanan yang di kafe tersebut. Terima kasih, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 mengakhiri untuk presentasi tentang mata kuliah
pemikiran desain atau design thinking, yaitu masih di bagian empati. Sekian dari kami, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.